sepakat Iya, juga dengan sepakat. pijakan nggih. Betul betul. Karena saya punya kenangan di sana 2 tahun Mas, Oh, di ngono, apa iku? daerah Bantul. Weh, Hidup iya, di iya, sana. iya. Oh, Ya, kerja. ya bekerja. Mm-mm. Dari Bantul Mm-mm. pakai ke Malioboro itu pakai pit Oh sepeda iya, pancal iya, itu. sepeda pancal. Ya kira-kira 20 kiloan lah. Mm-mm. Bantul Dari sini Malioboro. Malioboro, iya, iya. Di Kobul. Ganjar Mahfud satu putaran. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Agung. Malam Mas Jafin. Kita ini sekedar apa namanya diskusi ya Mas Agung ya. Ya. Diskusi terkait dengan apa yang nanti tanggal 12 itu debat calon presiden ya yang pertama ya. Mohon maaf ini saya sampaikan juga salam untuk pengurus Bakar Nusa di seluruh Indonesia. Mungkin kali ini kita membuat konten yang sedikit berbeda karena ini pas kebetulan pengurus inti kabeh. Pengurus inti Bakar Nusa Kabupaten Gresik, Mas Agung beliau sekretaris. Jadi malam ini memang sengaja ada sedikit statement dari Bakar Nusa Kabupaten Gresik terkait dengan presiden dan wakil presiden yang memang sudah sepakat tekad bulat di Bakar Nusa Kabupaten Gresik menentukan pilihan ya Mas Agung ya, tepat di Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud. Tetapi intinya nanti kita coba ngobrol sedikit terkait dengan tanggal 12 debat pertama ya. Debat pertama itu ini coba menurut Mas Agung piye, menurut penilaian sampean dari tema dari nanti apa namanya debat tanggal 12 itu, kira-kira menurut sampean yang menentukan masyarakat biar iki gak harus membuat opini ya Mas Agung ya. Tapi menurut kita versi dari Bakar Nusa Kabupaten Gresik ya, menurut sampean piye nek tanggal 12 itu memang benar-benar apakah calon kita itu mumpuni untuk ke sana? Kalau mumpuni lah istilahnya ngono. Kalau menurut tema yang diusung bukan tema awal tanggal 12 Desember besok itu kan yang diusungkan tema hukum, tema HAM, iya, tema geopolitik ya itu kan. Kalau untuk tema-tema itu mungkin dari wakil Pak Profesor Mahfud MD kan sudah bidangnya. Iya, wis nggak usah diragukan lah deh masalah itu. Beliau sangat berpengalaman di bidang ini masalah itu kan. Beliau sudah masuk di trias politika itu sudah lengkap lah di pengalaman beliaunya yang ke sana. Legislatif pernah, eksekutif pernah, yudikatif pernah iya, menjabat ketua MK di era Presiden SBY. Iya benar-benar. Nah, itu. Artinya kan begini Mas Agung, nek kita bicara tentang pilihan kita, kita nggak bangun opini ke masyarakat loh, enggak ya. Tapi biar masyarakat sendiri menilai ya. Dari apa yang menjadi pilihan kita seorang Bapak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, mungkin yang jelas saya sendiri secara pribadi tidak ada keraguan. Betul ya. Saya nggak harus membandingkan dengan sebelah ya Mas Agung ya, tapi artinya kita sendiri yakin, masyarakat juga menilai, semua kita balik nona masyarakat ya Mas Agung ya, balik no. Tapi kalau saya sih punya filosofi seperti ini, pola berpikir seperti ini Mas. Nek jelas lah, apa golek sih gak jelas ngono ya. Iya. Lah bener toh. Nek wis jelas ngono kenapa harus cari yang gak jelas ngono ya Mas Agung. Betul. Kalau memang untuk kapasitas, kapabilitas pasangan nomor 3 Ganjar Mahfud itu memang sudah tidak diragukan lagi. Apalagi untuk sekedar debat, visi misi, pemaparan dan saling sanggah itu hal biasa dalam debat. Dan beliau-beliaunya ini paslon nomor 3 itu sudah
terbiasa Iya, betul. dengan debat, baik mulai dari aktivis Oh iya benar, dimulai dari langsung, pengalaman beliau ya. karena beliau mereka dua ini dari mahasiswa sudah ikut aktivis, Aktivis ya, benar-benar. baru ke legislatif. Nah disitulah Balik debat. lagi lah deh Mas Agung, lapo sih nggak jelas Iya. ya, golek sing jelas-jelas wae yo. Apalagi tema besok katanya kan saya baca itu hukum, HAM, Ham, geopolitik. geopolitik, iya, Nah, benar. itu mungkin ya sudah dikuasai. Mau ditanyakan apa ya sudah di luar kepala. Tinggal Jadi nggak, menurut saya juga begini, saya tambah juga tidak hanya teori beliaunya ya, dari Iya. pengalaman beliaunya sudah Betul. masuk situ itu ya gak iso ngomong lah. Balik lagi ya, nggak mempengaruhi opini ya Mas Agung ya. betul. Tapi ya itu tadi ada sekedar omong-omong ya, saya ngomong lapo nggak jelas, golek sing jelas wae nek kita Betul, lo ya. betul. Kita lo ya, saya ngomong untuk masyarakat kita serahkan lagi. Betul. Tapi untuk kita sebagai relawan di Kabupaten Gresik, di Bakaran Nusa Barisan Ganjar Nusantara Kabupaten Gresik, golek sing jelas-jelas saya ngono Mas Agung. Betul. Betul. Ya, semua sudah ada rekam jejak baik Iya, betul. Pak Ganjar Pranowo apapun Profesor Mahfud, semua sudah jelas, bisa dilihat digitalnya, Iya. nggak bakalan bohong. Jadi- Mulai era tahun Presiden SBY dua kali Betul. sampai pindah ke Jokowi 2 kali sampai sekarang, Nggih, nggih. dan bisa dibuktikan Profesor Mahfud itu pernah Hmm. membuat peraturan waktu itu sampai muncul PP yang Presiden SBY pun nggak berani tanda tangan. Tapi ketika itu menjadi ketua MK, Profesor Mahfud langsung ambil tindakan itu. Yang tidak mempunyai surat panggilan bisa memakai KTP dan paspor. Akhirnya berjalan sampai sekarang. Dulu saya waktu di anggota Panwas, Panwas ya, ya, iya, pernah sempat di situ ya. 5 kali. Mm-mm. Itu saya terapkan bisa, Bisa ya. nggak pakai surat panggilan ketinggalan misal, tapi bawa KTP bisa mengambil surat suara dan mengambil aspirasinya dengan hanya bermodal KTP, bisa. Nah itulah, itu buatangan dari Bapak keberanian Profesor Mahfud di era waktu itu di Presiden SBY. memang katanya Gus Dur iki ya. Pernah Iya. saya dengar ya Gus Dur kalau luar negeri punya peluru kendali, ya pernah Iya, dengar ya. betul. Tapi kan Indonesia ada peluru yang tidak terkendali. Ya Pak Mahfud itu jadi Iya. kan ngono. Orangnya susah ditembus. Iya, betul. Sangat adil dan lurus ya. Betul, ngomong A ya A, Ah, nggak bisa. Karena beliau basicnya di pesantren dan Iya, takut berbuat yang tidak-tidak. Iya. Saya juga pernah ada statement dari Pak Mahfud sendiri, Mas Agung, itu kenapa harus milih Pak Mahfud itu? Katanya ini dari partai pengusung loh ya. Nggih. Karena beliaunya katanya, apa kok Pak Mahfud yang dipilih? Karena Pak Mahfud itu susah dikendalikan. Jadi berarti bukan kita bicara partai pengusung atau enggak gitu, Iya. tapi kita secara jujur kita melihatnya secara profil gitu. Nggih. Dari Pak Mahfud itu benar-benar apa ya, saya nggak bisa ngomong harus bagaimana, tapi saya kira wis ya iku mang balik lagi golek sing jelas wae lah gitu ya. Sing jelas di Pak Ganjar ya sudah, mungkin secara elektabilitas mawon kadang masyarakat karena belum tahu betul ya, tapi rekam jejak beliaunya juga sering kalau kita lihat, kita ikuti di medsos juga Mas Agung ya. Terus kapan hari ada masyarakat Jawa Tengah yang nyampaikan ke podcast saya juga, ya beliaunya asli Jawa Tengah juga ya, menyampaikan sesuatu yang real dalam arti mungkin gak zaman tahun-tahun politik ini ya namanya celah wong pasti punya. Betul. Tapi kan dia berbicara real bahwa yang disampaikan Pak Ganjar atau waktu kepemimpinan Pak Ganjar memang sangat peduli dengan masyarakat kecil gitu Pak.
betul. Jadi semuanya itu. Dan prestasinya ada itu di waktu masih di legislatif di Iya, DPR RI, betul, DPR juga. menjadi Pokja, wakil Pokja, merumuskan undang-undang untuk keistimewaan Yogyakarta. Oh iya, iya. Itu luar biasa itu. Bagi saya memang Jogja itu pernah saya di sana 2 tahun, Mas. Iya, oke. Istimewa banget. Ya mungkin ini lagi ada yang lagi viral di medsos Iya, pisan, iya. betul. itu di luar nggak Iya. kita bicarakan. Cuma Oke. prestasinya Pak Ganjar Pranowo itu Oke. waktu jadi DPR RI ikut merumuskan. Iya, benar, betul. Beliau posisi dari wakil ketua Pokja DPR RI untuk merumuskan undang-undang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta sampai sekarang. Sampai sekarang, iya. Betul. Itulah kehebatan Indonesia, ada negara di dalam negara. Iya. Itu harus orang-orang jenius loh. Wah, luar biasa. Ya, saya kita sebagai relawan di kabupaten, ya enggak harus nyinggung ke sana, tapi tidak sependapat kan boleh ya. Iya, Jadi ada pernyataan dari salah satu aktivis atau pengurus partai kalau nggak salah itu ya, kita nggak sebut namanya, sudah jelas di kaca-kaca, tapi kita bertentangan dengan beliaunya ya. Jadi Pak Ganjar adalah salah satu yang merumuskan daerah istimewa Yogyakarta dan sampai sekarang. Semisal DIY itu masuk wilayah Jateng, Iya. mungkin suara Pak Ganjar waktu jabat gubernur periode pertama 2014 kemarin itu mutlak, Pak. Mutlak. Karena apa? DIY nggak masuk Jateng, dia punya provinsi sendiri, yang dipimpin Sultan. Sultan, iya. Dalem, Ngarson Dalem. Luar biasa Indonesia, ada negara di dalam negara. Dan itu ide dari Pak Ganjar loh ya. Betul. Jadi kita bukan mengklarifikasi ya Pak Agung, antara statement ada si medsos juga ya kan ya, yang sekarang lagi rame dibicarakan, tetapi kita membicarakan sesuatu yang real gitu. Real. Yang saya yakin masyarakat Yogyakarta sepakat dengan kebijakan Pak Ganjar Pranowo toh. Iya. Saya juga mungkin sampai aku bodoh kan ya, sepakat juga dengan sepakat. kebijakan gitu. Betul. Karena saya punya kenangan di sana 2 tahun, Mas. Oh, di ngono, apa daerah itu? Bantul. Weh, Hidup iya, di iya, sana. iya. Oh, Ya. kerja. Ya bekerja. Mm-mm. Dari Bantul Mm-mm. pakai ke Malioboro itu pakai pit sepeda iya, pancal iya, itu. sepeda pancal, iya. Ya kira-kira 20 kiloan lah. Bantul Dari Malioboro. iya. Di tahun 2001 ke mungkin 2003 awal lah saya pulang lagi. Tapi memang luar biasa masyarakat sana itu. Masih menjunjung tinggi nilai-nilai norma-norma budaya. Betul. Apalagi abdi dalamnya, Masya Allah, luar biasa. Nggak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Betul. Walaupun toh saya pernah tanya itu, Mm. ngapunten jenengan ini digaji berapa dari keraton, dari Ngarson Dalem. Kalau bisa ngomong sekarang itu cuma nggak salah 20.000 waktu itu Artinya kalau per bulan. per bulan ya. Luar Itu biasa. uangnya itu sama abdi dalam itu nggak dipakai apa-apa, disimpan. Ibarat kata itu seperti jimat. Iya, jimat. Itulah Betul. Hebatnya ya. hebatnya masyarakat warga daerah istimewa Yogyakarta. Itu saya tahu sendiri. Itu ada tetangga yang jadi abdi dalam keraton, nggak tahu itu posisinya apa, cuma tiap hari itu saya lihat pakai jari istilahnya jari keraton Iya, dalam. cari keraton, iya. Saya kira hanya ada acara apa, tapi tiap hari ternyata orang itu abdi dalam. Iya, kita bersyukur sekali Mas Agung ya. Iya. Artinya kita tidak mengklarifikasi atau mementahkan suatu statement dari salah satu aktivis juga yang memang tidak, tetapi kita berdasarkan pengalaman ya. Betul. Dari pengalaman pribadi Pak Agung juga termasuk calon presiden kita ya, Betul. yang sudah membuat kebijakan yang saya pikir juga sampai sekarang berlaku. Berlaku untuk kejadian-kejadian yang di luar yang terjadi sekarang itu ya dianggap itu sebagai apa ya, bumbu-bumbu politik Iya, biasa. biasa lah ngono Iya.
diungkit-ungkit ya. Iya benar. Itu terserah, monggo. Iya, monggo. Tapi memang kenyataan fakta di lapangan, Mm-mm. Pak Ganjar Pranowo ikut berperan serta Iya, merumuskan betul, merumuskan, undang-undang keistimewaan DIY. Iya, iya betul. Nah, sampai sekarang, jadi DIY itu nggak bisa dirubah. Iya. Konstitusi udah jelas dilindungi sama negara. Siapa yang mau merubah akan berurusan dengan Masyarakat. negara, masyarakat. Kalau hukum sosial malah lebih parah, Mas. Iya betul. Kalau hanya hukum pidana pidana. sudah berapa tahun Iya. vonis sudah jalani beres. Iya. Tapi yang hukum sosial ini Yang ketemu sangat- sama warga warga ini berat DIY, banget, iya. kabupaten berapa 5 kabupaten Iya, ya Pak gembuk. Nggak tahu ini kasusnya diperpanjang apa enggak sama hukum. Kita lihat ya nanti ya. Tapi kawan-kawan di Jogja itu pada nggak terima Iya, katanya jelas, sih. betul. Katanya seperti itu. Oke, ya mungkin nanti kita lebih bahas lebih dalam lagi Mas Agung ya dengan Siap. tema isu-isu yang lain ya. Tapi Iya. intinya malam ini kita fokus di tanggal 12 besok, masyarakat biar menilai dengan Iya. sendirinya. Terus yang kedua kita sedikit bicara masalah kebijakan yang sudah sudah dilaksanakan di daerah Yogyakarta, dan itu salah satunya adalah calon presiden kita yang Betul. sudah ikut berkontribusi ya. Ini mungkin ada satu, Apa Mas itu? Alvin. Apa itu? Menurut filosofi Jawa, Iya, apa itu? nama Ganjar Pranowo kalau dipisah-pisah itu mungkin ya. Ini mungkin ilmu otak-atik gatuk monggo. Iya. Tapi mungkin untuk nama Ganjar itu kan bisa diartikan Apa itu kira-kira? hadiah Hmm. atau pemberian yang luar biasa kepada seseorang, mungkin Ganjar atau ganjaran. Iya, Ganjar ya. Dia kan. Udah gede. Iya. Nggak bisa dipungkiri Ganjar Pranowo. Pranowo itu kan pra itu sebelum. Sebelum ya. Lah Nowo itu 9 kan. Oh, ngono. Nah, iya pra sebelum 9, 8 artinya kan 8. Jadi diartikan hadiah yang ke-8 lah. Otomatis sekarang ini posisi presiden pemilihan presiden ke-8. Ya bisa jadi. Udah adik gaduh. Loh iya. Iya. Bisa jadi ini takdir, Iya, takdir. garis Tuhan. Iya, Karena suara benar. rakyat, suara Tuhan. Iya, betul. Mungkin seperti itu. Kita berharap, saya sendiri apalagi dan rekan-rekan relawan iya. Bakar Nusa dan relawan seluruh Indonesia yang Iya. mendukung Ganjar Mahfud mungkin berharap seperti itu. Iya. Tapi ini memang filosofinya seperti itu. Ganjar Pranowo hadiah sebelum Udah adik 9. gaduh. Iya. Ya mungkin nek saya sendiri sih nek masalah garis garis takdir. Saya pikir untuk ya iki gak ngeramal lo ya. Iya. Gak ngeramal lo. Nek sampean pakai otak-otak gade, nek aku gak garis tangan ae. Insya Allah nek garis tangan besok itu 2024 kita akan duli kerso. Iya. Ya kan semuanya kan punya prediksi toh. Iya. Prediksi saya insya Allah apa yang menjadi pilihan kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kobul. Sekali lagi pesan kita khususnya relawan Bakar Nusa Kabupaten Gresik Apa itu? untuk semua relawan di seluruh Indonesia yang mendukung Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD, jangan takut, jangan gentar, Oke. jangan mundur. Gaspol pokoknya. Ada halangan di depan, tabrak, Iya. los. Ya, Pesannya Pak Ganjar kemarin ya. Los. pesan Pak Ganjar di Iya. Kemayoran kemarin, ingat-ingat kawan. Jangan takut gitu ya. Los. Apa yang menghalangi kita di depan tabrak gitu ya Mas Agung, Tabrak, ya? nggih. Oke. Pun ngoten mawon. Untuk semua rekan-rekan relawan ojo mundur. Di akhir kesimpulan tadi kita juga ada sedikit untuk menyentil sebelah Iya. sebelah itu aktivis lo ya. Betul. Jadi kita nggak harus paden, enggak. Iya. Tapi semuanya kan realita yang kita ceritakan. Realita. Ya. Betul. Oke, dan itu sudah berjalan dan kita sudah nyaman di situ warga Yogyakarta dan termasuk kita sendiri ono otak-atik gaduk mau ya. Betul. Pedok gade, aku garis tangan ngono ya. Takdire kan menang. Wis, matur suwun Mas Agung. Nanti Nggih, kita sami-sami. tetap ada perbincangan diskusi kita sendiri ya.
Betul. terkait Pagar Nusa Kabupaten Gresik untuk Iya. Jadi nanti kita akan tetap lanjut dengan isu-isu yang baru, nggih. Betul. Oke, matur suwun dulur-dulur kabeh semua relawan se-Indonesia, tetap lanjut katanya Mas Agung, lanjut. Jangan takut, ada payung tabrak. Oke. Matur suwun sangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.